Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di channel MI Raudhatul Atfal. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa ya, sebelum memulai pelajarannya, kalian isi dulu absen yang sudah dikirimkan di WA Group dan juga yang ada di deskripsi di video ini. Dan marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang masa pubertas. Apakah itu masa pubertas? Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dulu untuk hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri masa pubertas. Yang kedua, siswa dapat menghubungkan ciri-ciri pubertas dengan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Baiklah, apa itu masa pubertas? Masa pubertas artinya masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis atau psikologis, dan pematangan fungsi reproduksi. Dan masa ini biasanya dimulai saat usia 8 hingga 10 tahun dan berakhir di sekitar usia 15 hingga 16 tahun. Perubahan primer pada masa pubertas ini berarti perubahan dasar yang terjadi pada diri kita ketika memasuki masa pubertas. Untuk perubahan primer pada anak laki-laki adalah ketika diproduksinya sel kelamin jantan ini ya, atau sperma oleh tubuh laki-laki. Kalau yang perempuan, perubahan primernya adalah ketika terjadinya menstruasi. Jadi perubahan primer ini atau perubahan dasar ini tidak tampak ya oleh mata. Lalu setelah perubahan primer itu ada perubahan sekunder. Nah, ini bisa dikatakan dengan ciri-ciri masa pubertas ya. Ini bisa dilihat oleh mata atau tampak mata. Untuk yang laki-laki itu ciri-cirinya tumbuh rambut halus di beberapa bagian tubuh. Kemudian suaranya membesar, tumbuh kumis, kemudian jakun, jambang dan juga janggutnya. Kemudian ototnya bertumbuh kekar ya, dan mengalami mimpi basah. Itu ciri-ciri anak laki-laki ketika sudah memasuki masa pubertas. Untuk anak perempuan, tumbuh rambut halus di beberapa bagian tubuh sama dengan anak laki-laki. Kemudian suaranya melengking, kalau suara laki-laki besar, kalau perempuan melengking. Lalu kelenjar susu mulai membesar ya. Kemudian panggul membesar, ini digunakan. Fungsinya panggul membesar ini supaya menyiapkan rahim kita ketika mau mengandung ya, ketika mengandung anak kita. Kemudian kalau yang perempuan itu mulai mengalami menstruasi. Jadi perubahan sekunder ini tampak oleh mata ya, kecuali yang menstruasi tadi, dan yang mimpi basah itu karena spermanya keluar ya. Kemudian ada beberapa perkembangan yang terjadi ketika mengalami masa pubertas. Yang pertama, perkembangan psikologis ya. Yang pertama itu kepribadian tumbuh dan mulai meneliti hidupnya. Ketika kita anak-anak, mulai dari bayi sampai anak-anak, kita kan tidak terlalu peduli dengan istilahnya tidak peduli dengan penampilan, dengan hidup kita, mau apa kan kita nggak peduli. Nah, ketika sudah memasuki masa pubertas, biasanya anak-anak remaja ini mulai mempedulikan atau memperhatikan penampilan, mulai dari wajah. Oh, kenapa wajah saya bisa seperti ini ya? Bagaimana supaya saya terlihat menarik di depan orang-orang? Nah, itu mulai meneliti hidupnya. Kemudian menjadi emosional. Emosinya mungkin bisa kurang terkendali karena perubahannya ini agak cepat ya. Kemudian mulai mencari pergaulan di luar keluarga. Ketika anak-anak kan kita bergaulnya ya sudah dengan keluarga,
ayah, ibu, saudara, dan keluarga yang ada di rumah. Tapi ketika sudah mulai masa pubertas, kita akan mencari pergaulan yang lebih luas lagi dengan teman-teman di sekolah atau teman-teman di permainan. Itu kalian akan mulai mencari pergaulan yang lain. Kemudian yang keempat, mulai mengembangkan minat dan bakat. Kalian akan tertarik untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kalian. Oh, saya ingin seperti ini, saya ingin bisa seperti ini. Nah, itu mulai tumbuh. Yang terakhir, timbul rasa tertarik pada lawan jenis. Ini sudah lumrah ya. Karena apa? Ini hormon di dalam tubuh ini sudah mulai tumbuh, jadinya kita mulai tertarik kepada lawan jenis. Selanjutnya, untuk perkembangan kognitifnya atau perkembangan otaknya, untuk anak laki-laki, pertumbuhan otak anak laki-laki di usia 13 tahun itu meningkat 2 kali lipat dibanding anak perempuan seusianya. Kalau anak perempuan, perkembangan atau pertumbuhan otaknya meningkat lebih cepat dalam usia 11 tahun dibanding anak laki-laki. Jadi perkembangan otaknya tumbuh lebih cepat dari perempuan ya daripada anak laki-laki. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghadapi masa pubertas? Yang pertama, kita harus melakukan kegiatan yang positif ya. Lalu sering-sering bertanya kepada orang tua bagaimana caranya kita menghadapi masa pubertas itu, karena orang tua jelas orang yang lebih dekat kepada kita dibanding orang lain. Kemudian menjaga kebersihan alat kelamin ya. Ini harus benar-benar dijaga. Apalagi untuk anak perempuan ketika sudah mulai menstruasi, itu harus memperhatikan cara-cara membersihkan alat kelamin. Kemudian memilih teman yang membawa pengaruh positif. Ini penting sekali karena tadi itu kita sudah mulai mencari pergaulan di luar keluarga. Jadi alangkah baiknya kita ketika masuk di masa pubertas harus mencari teman-teman yang membawa pengaruh positif terhadap hidup kita. Kemudian mengonsumsi makanan yang sehat karena ini bisa berpengaruh kepada alat-alat reproduksi atau di dalam tubuh kita. Kalau sehat, otomatis semuanya akan baik-baik saja. Kemudian membaca informasi sebanyak-banyaknya ya tentang masa pubertas. Bisa dari internet atau buku-buku yang menjelaskan tentang apa itu masa pubertas. Jadi kalian harus banyak bertanya kepada orang tua dan juga membaca informasi tentang masa pubertas. Ini penting sekali. Nah, itu tadi sudah materi tentang masa pubertas. Selanjutnya, tugas kalian adalah membuat poster ya yang berisi tentang cara menghadapi masa pubertas. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama ya, ini ada contoh poster. Judulnya Tips Sukses Pubertas. Di sini ada beberapa gambar dan juga poin-poin apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas. Bagaimana cara membuatnya? Ini unsur-unsur yang harus ada dalam poster ya. Kalian siapkan dulu kertas gambar atau buku gambar lah, nggak apa-apa. Nah, di situ kalian buat poster. Yang pertama harus ada judul. Judul poster itu harus singkat, padat, dan jelas ya. Jadi untuk judul ini harusnya ukurannya lebih besar daripada tulisan-tulisan yang lain. Nah, coba kalian perhatikan contohnya ini ya. Tulisan judul ini lebih besar daripada poin-poin yang ada di dalam poster. Kemudian yang kedua ada informasi atau isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Kalau judulnya tentang tips sukses pubertas, berarti informasi yang ada di dalamnya itu juga mengenai masa pubertas. Kemudian gambar, karena poster itu harus menarik, berarti harus ada gambarnya. Gambarnya itu jelas harus nyambung ya, atau memperjelas isi poster. Misalnya ini yang pertama
selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ya gambarnya sholat atau mengaji atau apa gitu ya. Kemudian ada sumber atau daftar pustaka. Ini informasi yang digunakan untuk pembuatan poster. Itu kan sampai nanti kalian mencarinya atau mencontohnya pastinya dari internet ya, jelas ya. Karena kalau di buku kalian mungkin belum ada contoh yang berwarna-warni ya, karena buku kalian hitam putih. Nah, kalian harus mencantumkan ini ya, di bawahnya ada sumber HTTP. Ini karena dicari dari internet ya, kalian harus mencantumkannya. Baiklah, itu tugas untuk hari ini, karena hari Sabtu kita harus membuat prakarya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.